balik lagi sama kita di podcast Keluh Kesah. Ruang bercerita sahabat, ruang keluar. Bareng aku Amanda. Bareng gua dapat. Abis ini nongkrong yuk ke kafe, kayak gue udah siap-siap nih. Enggak. Udah cantik. Dan ini orang aneh banget temen-temen ya, nggak mau diajak ini nongkrong, nggak mau diajak bersosialisasi, aneh. Orang mau ngapain nongkrong kan biar banyak temen ya, biar ada relasi, biar kita tuh kelihatan anak sosial banget gitu loh. Relasi apaan? Gak mau, gue males ketemu orang-orang. Enak gue di kamar kan kawan gue. Betah banget di kamar, padahal kamarnya panas kayak gini gue. Nih, emang nih. Ini tuh dia tuh mirip sama kemarin yang cerita sama mamain yang DN kemana juga ada yang cerita, katanya dia tuh nggak tahu ansos apa nih, kayak dia nih udah nih ansos banget anaknya. Ya po nggak? Enggak ansos gua, cuma cuma nggak mau aja. Ya, orang udah siap nih ya, tinggal ayo berangkat, diajakin nongkrong nggak mau, ngapain nggak mau, keluar nggak mau. Dia ngapain? Boros. Kita tuh di perantauan udah boleh boros. Ya, iya sih kan nggak tiap hari aku ngajarin kamu nongkrong. Ya jadi aja tuh, banyak kan orang di sini kan. Tapi karena yang paling aneh di antara kita tuh cuman kamu, karena dia itu betah banget di kamar, nggak tahu kenapa. So introvert itu kan you, tapi nggak sih dia tuh hitungannya nggak tahu sih introvert, nggak tahu antisosial ya, nggak jelas ini. Ya introvert bukan berarti antisosial ya. Lo. Nah ini aja dah, katanya tadi ada yang DM. Iya, gitu. Kemarin ada DM, jadi dia tuh sama kayak kamu nanyain tentang ansos di dunia perkuliahan, di dunia kehidupannya dia, kayak penasaran gak nih? Aku kasih tahu nih, ini mirip kamu, coba mirip kamu apa enggak ya? Kita bacain aja DM-nya nih. Karena aku penasaran kenapa sih orang-orang tuh bisa banget nggak keluar kamar gitu loh, kayak aneh banget. Sekali ngafe, nongkrong, ketemu orang, udah siap nongkrong, udah matching, malah masih santai-santai dia. Nah ini nih dari sobat kita, teman kita nih mau cerita nih. Nah kamu aja deh yang baca, biar kamu juga tahu, biar ngerti, kalian sama-sama ngerti nih. So nih aku sakit aja pengen ngafe, nongkrong saja. Kalau aku mau cerita, aku sebenarnya ini anak yang antisosial, tapi juga bisa yang namanya bersosial ya, walaupun harus butuh effort yang lumayan. Nah ini kan baru masuk kuliah, teman-teman SMA aku pada bilang bahwa ketika aku kuliah harus merubah sikap antisosialku jadi sikap yang suka bersosial, karena menurut mereka sikap ansos itu nggak baik dibawa dalam dunia perkuliahan. Menurut lu gimana? Nah ini kan ada banget dia ansos kayak lu. Ya enggak kan gue bukan ansos ya, cuma lebih ke males aja kalau gue kayak ya udah gue ngapain keluar kalau gue nyaman di kamar ya. Kalau gue masih bisa bersosialisasi di kuliahan, gue masih oke kayak bersosialisasi dengan yang lain di kuliahan. Tapi kalau di rumah ya kalau keluar buat apa, males. Iya, ya sebenarnya ya gak cuma di kuliah doang kamu butuh sosial, di rumah pun selagi di rumah ya kamu juga butuh sosial gitu loh. Misalnya nih kamu dapat stranger ya, teman-teman nongkrong gitu ya, kan bisa. Emang faedah nongkrong apaan sih? Gini deh, faedah nongkrong yang bisa relax. Kalau di kuliah, iya sosialisasinya sama teman-teman kuliah, ya kan. Dan di kuliah pembahasannya ya pasti itu yang kuliah. Tapi kalau kamu nongkrong di luar perkuliahan, ya pasti beda pembahasan. Makanya kamu bisa bahas game, kamu bisa bahas, ya bisa curcol ala-ala itu gitu. Ya kalau lu bilang nongkrong relax, gue di kamar relax gimana coba? Emang susah. Aku sama orang introvert, makanya langsung keinget ini teman kita yang DM, dia sempat cerita ini nih. Lanjut. Nah dari ucapan teman-teman aku itu ya sering aku dengar, kadang membuat aku sering kepikiran untuk membuang sikap asosku pas kuliah karena alasan di atas. Tapi di satu sisi aku pernah dengar statement kayak gini, bahwa anak ansos juga bisa lebih pintar
dan bisa lulus lebih cepat dari mereka yang bersosial, apalagi ditambah ikut organisasi. Alasan dari statement itu ya karena ketika seseorang menjadi ansos, dia tuh memiliki waktu yang lebih banyak sehingga digunakan untuk belajar dan yang lain. Sedangkan anak yang sering bersosialisasi cenderung sangat sedikit waktu yang digunakannya untuk belajar gitu. Enggak dong. Mentang-mentang dia introvert dia pintar. Terus aku bersosialisasi aku enggak pintar. Enggak. Jadi kayak perbandingan anjay. Lanjut. Nah, dari permasalahan itu aku juga bingung mau ansos atau suka bersosialisasi karena memang keduanya memiliki plus minus masing-masing. Jadi aku mau nanya nih sama kakak, menurut kakak lebih baik ansos atau suka bersosialisasi dalam perkuliahan? Ya sebelumnya makasih udah percaya kita buat jadi tempat bercerita dan mau bercerita, berani bercerita ke kita. Ya sebenarnya nggak salah dan nggak benar juga sih jadi ansos, ya itu kan memang pilihan ya. Pilihan lu mau jadi kayak gitu ya it's okay. Jadi gue nggak bisa ngejudge mau kayak gimana ya itu pilihan lu yang jalanin juga. Dah. Terus menurut lu tentang cerita itu tadi gimana? Cerita temen kita ini. Karena karena kamu jadi aku keinget ada yang cerita kayak gini sama-sama ansos. Bukan ansos, gue tegasin lagi gue. Oh iya dia gak ansos. Lanjut, gimana deh menurut lu aja nih? Ya kalau dulu menurut lu dulu ansos itu apaan sih? Oke, ansos kalau menurut aku nih anti sosial itu dia yang gak peduli ya, dia tuh yang ya bodo amat sama sekitar gitu, jadi kalau dibilang introvert ya enggak ya, cuman dia tuh lebih ke ya udah dia menyendiri, tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain, padahal notabene kita tuh diciptakan sebagai manusia makhluk sosial. Itu. Oke. Jadi perbedaan introvert sama ansos apa menurutmu? Perbedaan introvert sama ansos, nah itu tadi nih. Kalau yang ansos dia tuh lebih ke nggak peduli nggak sih sama sekitar. Kalau menurut aku ya nggak peduli mau yang terjadi apa, mau kamu jungkit balik salto di situ bodo amat. Tapi kalau orang introvert dia mau pendiam, tapi dengan diamnya dia memperhatikan sekitar gitu loh, kayak oh nih orang perlu ini deh, perlu bantuan deh mungkin ya. Oh orang perlu ini deh. Lebih peka. Lebih peka. Kalau orang introvert itu lebih peka. Kalau antisosial nggak peduli. Bodo amat, kayak orang gangguan jiwa sih maksudnya. Tapi nggak tahu ya. Itu menurut aku. Ya itu kan perspektif ya. Iya. Ya kalau menurut gue sih ya nggak salah ya, karena itu balik lagi itu kan pilihan lu ya, bukan tentang orang lain. Hidup lu itu bukan tentang apa bagaimana orang lain berpendapat tentang lu, tapi semua balik lagi ke lu, karena bagaimana lu bisa menghargai diri lu sendiri dan lu punya tujuan untuk hidup lu sehingga lu bahagia menjalani hidup lu sendiri gitu. Ya enggak? Iya benar banget sih. Kayak sebenarnya kamu tuh nggak salah untuk jadi ansos ya, teman kita tadi yang cerita. Kamu nggak salah kok untuk jadi ansos. Kalau itu memang bikin kamu itu nyaman dan apa ya? Iya, jadi diri kamu sendiri gitu loh ya. Karena gini man, kadang tuh kita udah nggak bisa apa-apa kalau ada orang yang semisal kayak gini contohnya. Ya kalau gue ansos tapi gue bahagia gimana? Kita udah nggak bisa apa-apa karena bahagia itu paling tinggi udah, karena ya udah ya karena dia udah bahagia ya kita nggak bisa apa-apa. Karena level bahagia orang kan beda-beda ya. Ya kadang aku juga kesel kalau saya dia aja nongkrong kafe gitu tuh nggak mau teman-teman ya. Jadi ya udah kalau aku punya dia ya mulai sekarang aku nggak pernah maksa sih, cuma kayak aneh aja gitu, ngerasa heran aja. Ya emang semuanya itu ada plus minusnya ya. Ya kan gue gak hedon, gak suka ngapain. Apa bukan berarti hedon nah. Ya lu tiap hari anjing. Enggak salah. Oke. Ya intinya lu jangan terlalu mendengarkan kata temen-temen lu juga sih, kayak kan tadi lu juga bilang banyak temen lu yang bilang jangan ansos kalau kuliah. Ya jangan terlalu didengerin lah, karena hidup mereka. karena lu kayak gitu ya, kalau lu dengerin omongan orang lain dan lu ke-trigger sama omongan orang lain, hidup lu percaya dah nggak akan pernah bahagia. Iya juga sih. Gue jadi keinget nih, gue ngutip dari salah satu teori.
teori apa sosokan Itu beda ya. banget. Jadi orang itu merasa bahagia karena dia bisa membandingkan dirinya dia itu ke orang lain. Ini kayak maksudnya. Jadi kayak dia tuh merasa bahwa mereka memiliki prestasi yang lebih baik, memiliki kelebihan yang lebih baik, ya kelebihan lebih dari orang lain gitu, lebih baik dari orang lain, dari hal apapun deh. Namun tapi ini teori ini tuh menyampaikan bahwa perbandingan itu dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. Jadi kayak kita hidup tuh terlalu terpatok. nggak ada rasa bersyukurnya. Kalau zaman sekarang orang kira tuh kayak kamu tuh kurang bersyukur, tapi orang tuh nggak tahu kalau kita tuh lagi bandingin ke orang lain gitu. Ya ngomong perbandingan ya, kalau lu ngomongin perbandingan kan otomatis ada sesuatu yang dibandingkan kan. Iya. Ya, semisal lu merasa pintar berarti ada yang nggak pintar, dan ketika lu merasa bahagia berarti kan ada yang nggak bahagia. Sebagai tolak ukur bahwa lu bahagia, kan lu harus tahu dulu nggak bahagia itu seperti apa agar lu tahu bahagia itu seperti apa, ya kan? Ya benar sih. Ya, jadi intinya lu nggak usah terlalu hidup di atas omongan orang lain. Kayak lu penuhin apa yang menjadi tujuan lu. Ketika lu memenuhi apa yang jadi tujuan lu dan lu merasa bahagia, ya udah jalanin aja, nggak usah terlalu ke-trigger sama omongan orang lain. Ya sih benar. Cuman ya tapi menurutku kamu jangan terlalu memberikan pagar antara kamu sama orang lain. Karena bagaimanapun ya kamu pasti butuh teman, kamu pasti butuh sosial. Sebagai sesama sosial kamu pasti butuh teman. Kayak aku misalnya menongkrong, temen ngafe, temen berkeluh kesah dong, masa Dia kan bisa ke kita kan. iya bisa kita ya. Oke. Ya balik lagi sih kalau menurut gua, mandiri sendiri sih. Ya, lu mau jadi apa sih diri lu gitu? Ngapain lu dengerin pendapat orang lain yang bahkan mereka aja belum tentu ngerti sama diri mereka sendiri? Biasa. Ya gue gak apa-apa ansos, kayak semisal gue di posisi dia ya, teman kita ini, ya gue gak apa-apa ansos ketika gue ansos dan gue merasa bahagia. Kenapa? Ayo mau apa? Ayo, kan gue bahagia, lu mau apa? Ayo. Iya benar juga ya. Gimana ya? Lu jadi diri lu sendiri aja. Kalau semisal gue di posisi teman kita ini ya, ya lu gak usah terlalu terpaku sama omongan orang lain ya. Karena orang lain pun belum tentu mengerti akan hidupnya sendiri. Jadi kayak gue ansos gak apa-apa, karena dengan ansos itu gue lebih bisa memanfaatkan waktu lebih maksimal untuk belajar sehingga tujuan gue akan cepat tercapai. Iya gak? Iya dong, bener dong. Ya bener juga. Tapi ya gimana pun juga nih Faya, kamu ya namanya manusia pasti butuh bantuan, bener gak? Iya emang. Makanya kehidupan manusia itu tentang menciptakan makna, ya kan? You know? Dan tujuan hidup yang memuaskan dan bermakna serta berkontribusi untuk menjadi dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua makhluk. Emang tujuan hidup apa sih? Tujuan hidup itu ya kalau menurut aku tujuan hidup itu sesuatu yang harus kita gapai, kita raih. Ya kayak punya cita-cita kita, kayak kita punya cita-cita yang harus diraih. Kita ngerti gak sih? Misalnya tujuan hidupku adalah kebahagiaan. Jadi gimana pun caranya aku melalui proses-proses itu akan menemukan kebahagiaan. Seperti itu kalau aku. Nah kalau misalnya tujuan hidupmu sendiri itu seperti apa? Kamu punya tujuan hidup gak sih? Mabuk? Mabuk mulu dia. Enggak deh, udah enggak ya Pak ya? Kan baru dibahas kemarin. Oh iya, enggak boleh. Nah skip. Tujuan hidup ya? Ya. Ya kalau gue sih simpel, kayak gue tahu besok mau ngapain aja, itu udah tujuan hidup buat gue. Yang penting besok gue bisa napas gitu ya. Enggak, maksudnya besok gue tahu gue mau ngapain besok, ya itu udah tujuan bagi gue. Kalau ternyata ya intinya bahagia dah. Ya kalau mau digampangin ya bahagia lah itu. Ya intinya mencapai kebahagiaan. Jadi intinya ini gimana menurut lo? Intinya dari teman kita tadi cerita, terus kesimpulan dari yang kita ambil dari pengalaman kita sendiri lah, kayak
Aku punya teman yang sangat susah diajak bersosialisasi sama orang nih, salah satunya Dava. Ya lu dulu gimana? Anggap gua gimana? Coba. Ya, ya gimana ya? Jadi intinya ansos dan gak ansos itu sebenarnya masing-masing punya plus minusnya. Cuman ya itu, mau gimana pun mau kamu ansos, mau kamu introvert, yang penting kamu peduli sama lingkungan kamu gitu. Yang penting aku kayak Iya. peduli aja kamu sama lingkunganmu. Ya intinya sebenarnya kita pinter-pinteran menempatkan diri Iya. pada sebuah kondisi sih. Sesuai porsinya kita ya. Kalau emang kita Porsi sih. maksudnya kayak intinya kalau kita di situ nggak dihargain ya ngapain? Kan sampai situ ya. Ya ini kan menyangkut ke sosialisasi. Ya intinya kalau semisal lu harus gini deh, lu harus Gimana? bisa menempatkan diri lu dengan baik di situasi yang berbeda-beda. Semisal lu di kuliah ya sewajarnya anak kuliahan bagaimana lah kayak gitu, bersosialisasi, akrab dengan yang lain, Iya. membangun relasi kayak gitu kan. Tapi beda lagi kalau lu di rumah ya lu mau jadi apa itu terserah lah itu, karena setiap kondisi kita bisa menempatkan diri kita seperti apa di berbagai kondisi, yaitu hak kita kan. Jadi kita nggak bisa maksain orang harus kayak gimana. Iya sih. Tapi yang penting lo kamu makhluk sosial, kamu masih tetap membangun orang lain. Jadi ya tetap peka aja sama lingkungan walaupun introvert kayak gitu. Iya, jadi intinya ya bro, Intinya gimana bro? Intinya gimana? lu ansos ya kayak nggak harus apa peduliin apa yang teman-teman lu omongin ya, nggak perlu lu peduliin. Saran dari gue sih lu harus lebih pintar menempatkan diri lu sebagaimana manusia. Iya. Ketika lu ada di kuliahan, tempatin diri lu sebagai mahasiswa yang pada umumnya membangun relasi, bersosialisasi dengan yang lain, dan segala sesuatu yang emang biasa dilakukan anak-anak perkuliahan. Tapi beda lagi kalau lu di luar, lu mau jadi ansos kayak, lu mau introvert, mau ambivert, mau extrovert, ya itu terserah lu, itu hak lu, itu pilihan lu. Semua karena kan punya pilihan ya. Iya. Ketika lu memilih ya berarti itu pasti apa yang menurut lu paling benar dan apa yang menurut lu emang harus dilakuin. Ya it's okay, ya udah jalanin aja. Intinya kalau lu bahagia ya lakuin aja bro. Dan jangan ngerugiin orang yang Hah? Jangan ngerugiin orang. Ya. Ya kan ngelakuin apa yang menurut kamu benar, tapi bukan berarti ya menurut kamu benar kan, belum tentu menurut orang lain di sekitarmu kan benar gitu loh. Ya balik lagi, jangan dengerin omongan orang. Ya tapi kan ada omongan orang lain tuh bisa jadi kayak koreksi bagi diri kita. Iya benar. Ya kan? Tergantung omongan orang lainnya seperti apa kan. Iya sih, pintar-pintar ngefilter ya berarti ya. Iya juga. Ya karena kalau omongan orang lain nih, orang-orang banyak ngomongin gua bla 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 bla. Kalau gua pikir itu cuma angin lewat, ya buat apa? Gua nggak introspeksi juga. Gue sadar kalau gue kayak gitu. Kalau maksudnya dia nggak ngomong kayak gitu, orang-orang nggak ngomongin gue kayak gitu, juga gue sadar gue udah kayak gitu. Yang penting kita saling tahu seberapa besar, pokoknya ukuran mental kita masing-masing ya sih, ukuran kesehatan mental kita masing-masing, karena ya mau gimana pun juga ya harus dipikirkan. Mental kita harus dipikirkan, jadi kesehatan mental kita harus dipikirkan. Iya dah. Ya dong, karena kamu mikirin omongan orang juga nanti ini itu. Ya sebenarnya penting gak penting sih omongan orang lain, iya kan ya? Ya. Gimana? Kalau aku orang yang terlalu berperasa ya menurut aku penting. Nah, gue sih orangnya bodo amat mau orang lain ngomongin kayak gimana juga. Tuh beda orang, beda pemikiran, beda persepsi. Jadi buat teman kita nih tinggal milih, terserah kamu mau ansos, mau introvert, mau kayak gimana pun, yang penting kamu. Ya itu juga nggak bisa dipilih sih, karena itu kan kepribadian yang bawaan lahir ya. Kalau lu emang kayak gitu ya nggak bisa dirubah lah, susah. Ya bisa, cuman susah. Ya bertahap. Yang penting kan niat. Ya udahlah. Mungkin untuk podcast kita hari ini ya sampai sini aja ya buat teman-teman. Yang lain boleh banget nih yang mau curhat ya, berkeluh kesah sama kita di Instagram kita, langsung aja DM di
ruang.kontrakan. Yuk, jadi bawa ini ya teman-teman ya. Jangan lupa ya Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tentunya langganan lah bisa nih. terus nyimak terus. Aku senang sih makin kesini tuh makin banyak yang ini kayak berkeluh kesah kayak ini tadi, makanya langsung keingetkan. Oh iya, ada yang mempermasalahkan tentang yang sosialisasi nih ya kan. Tapi mau penting juga sih, terlalu banyak sosialisasi juga nggak bagus, terlalu kurang over juga nggak bagus. Kayaknya perlu dibahas dan perlu didiskusikan ya. Buat teman-teman ya yang setuju atau setuju sama pendapat kita, boleh banget nih komen di kolom komentar ya, karena kan setiap orang pandangnya beda-beda. Karena kalau menurut kita ya kayak gini tadi. Kayak gini tadi. Udah, sampai ketemu di Net Podcast Keluh Kesah bersama aku Amanda. Udah Pak. Ruang bercerita sangat meruang keluarga. Check out. Ciao.